apakah kira-kira perang Israel dengan Iran ini sampai terjadi pada akhir zaman? Kalau menurut saya tidak sejauh itulah. Karena apa? Persoalan serangan Amerika ke Iran, serangan Israel ke Iran itu kan sebetulnya ya tidak harus terlalu serius dipahami karena di situ masih terkaitan dengan lintas ekonomi ya dari Timur Tengah ke Cina ke apa namanya kepentingan negara-negara sekitar ya. Artinya Cina juga berkepentingan maka ketika Teluk itu mau ditutup oleh Iran itu tentu mereka yang protes. Tapi juga kepentingan Israel juga harus dipahami. Karena apa? Pertama, ya, Iranlah yang selama ini menjadi dalang dari melalui proksi-proksinya untuk mengganggu negara berdaulat yang Janganlah namanya takut, Israel. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Ada seorang penulis Yunani namanya Xenophon dan Anda bisa membaca bukunya 2 jilid ya. Saya membeli ini 2 tahun lalu di Ben Yehuda, tertulis dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris. Xenophon. Judul bukunya itu adalah Cyropedia, The Life of Cyrus, kehidupan dari Kores Agung. Dalam buku ini luar biasanya itu apa namanya pembaca Plato ini, Xenophon itu dia pasti membaca Plato. Tulisannya Plato tentang republik, bentuk demokrasi, itu dibacanya. Tetapi kira-kira Xenophon itu mau memberi catatan. Apakah demokrasi itu segala-galanya? Apakah bentuk republik itu bentuk yang paling ideal? Apa yang ingin dicapai oleh bangsa-bangsa? Apa yang ingin dicapai oleh apa namanya tujuan politik yang ideal? Itu adalah memakmurkan rakyat, terjaminnya hak-hak rakyat. Siapapun yang memerintah, apapun sistemnya. Jikalau demokrasi yang ditawarkan oleh Plato, Aristoteles misalnya, apakah itu sesuatu yang benar-benar ideal? Apakah demokrasi di tangan yang tidak tepat, tidak justru kalau sekarang istilahnya menjadi politik transaksional? Tapi bandingkan, apakah monarki selalu jelek? Dikatakan begitu. Lihatlah monarki dari Persia yang sangat terkenal yaitu Kores Agung. Dia bisa mendatangkan damai sejahtera, dia bisa mendatangkan penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Sempurna. Sehingga namanya dikenang. Tidak hanya dicatat oleh Alkitab orang Israel, Ibrani, Alkitab Ibrani, kitab Nabi Yesaya, atau diagungkan dalam tulisan Esra dan Nehemia, tetapi juga dicatat oleh sejarawan Yunani yang bernama uh, Herodotus yang menulis tahun 430 sebelum Masehi. Ya, Herodotus juga mencatat tentang Kores Agung, tetapi dengan nada yang sangat legendaris, yang sangat mitologis ya. Kisah-kisah hidupnya yang penuh keajaiban itu karena glorifikasi terhadap tokoh yang namanya Kores Agung. Tetapi Xenophon mau menunjukkan bahwa dengan tangan monarki pun dia bisa mendatangkan keadilan. Contohnya Kores Agung. Mungkinkah apa yang dikatakan Xenophon ini sebagai semacam antitesis dari apa yang pada zamannya orang terlalu mengagung-agungkan Plato dengan republiknya atau dengan demokrasinya yang menjadi andalan Yunani saat itu, dan Xenophon mau memberikan pemikiran alternatif. Pikirkan kembali, sekarang ini monarki pun bisa mendatangkan keadilan, damai sejahtera, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi tulisan Xenophon itu terus beredar dari abad ke abad, mulai dari bentuk manuskrip sampai bentuk jilitan, sampai kemudian
Kedua jilid dari buku ini ternyata ditemukan di perpustakaan Thomas Jefferson. Orang bisa berandai-andai berdirinya negara Amerika modern itu dengan Declaration of Independence of Amerikanya yang sangat menekankan penegakan hak asasi manusia. Mungkinkah itu diilhami oleh catatan dari Xenophon karena dua buku itu ditemukan di perpustakaan dari Thomas Jefferson. Dan Thomas Jefferson itu pula yang sangat mengilhami Soekarno ketika dunia saat terbelah dalam dua kutub antara blok kapitalis dan blok komunis. Dan Bung Karno juga sering mengutip Thomas Jefferson. Nah ini saudara-saudara, dunia modern ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah ribuan tahun yang lalu. Bahkan ketika sekarang ini konflik di tengah-tengah konflik antara Israel dengan Iran dan di sana Amerika juga terlibat, itu tidak bisa dilepaskan daripada sejarah yang sudah berjalan ribuan tahun. Memang banyak teman-teman yang meminta kepada saya berkomentar tentang konflik Israel dengan Iran, tapi saya sengaja diam 1000 bahasa. Saya tidak bicara apa-apa karena saya takut kalau dalam konteks yang sangat sangat kutub mengkutub ini tidak menguntungkan bagi pelayanan saya, tetapi saya selalu lebih menyoroti dari aspek biblikalnya, dari aspek sejarahnya, dan ini yang saya tekankan ini sehingga permintaan itu saya respon dengan adanya kuliah umum ini yang tidak hanya berlaku bagi para mahasiswa saya tetapi juga para audien yang lebih luas lagi. Jadi itu inspirasi dari Xenophon yang sangat mengagungkan sosok Kores Agung, sehingga kalau selama ini banyak juga tayangan YouTube yang mengkaitkan Kores Agung, biasanya catatannya hanya dari Alkitab. Biasanya catatannya hanya dari renungan mimbar ke mimbar. Tetapi saya ingin sampaikan Alkitab lebih daripada apa yang Anda khotbahkan di mimbar ke mimbar. Yang hanya mengutip ayat 1 membandingkan dengan ayat yang lain. Itu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Semua agama dengan kitab sucinya. Tapi ketika saya sampaikan dengan jangkauan yang lebih luas, referensi yang lebih mendalam, kita ingin menarik akar sejarah yang lebih panjang tentang sosok Kores Agung, kenapa Tuhan sangat memberi poin yang positif kepada Kores sekalipun dengan catatan, sekalipun dia tidak mengenal aku. Dan ini saudara-saudara, makanya ketika ini menarik ya, kalau kita bandingkan dengan sejarah Iran modern. Sebetulnya Iran itu dulu namanya Persia. Kalau di dalam prasasti-prasasti yang dikenal misalnya prasasti Darius Agung, itu tidak dilepaskan dari bangsa yang namanya bangsa Saka, yaitu keserumpunannya dengan India. Maka istilah Hindu atau Hidu dalam Alkitab, kitab Ester cuma muncul satu kali, yaitu Hodu dalam bahasa Ibrani, itu merujuk kepada tanah Hindu. Dalam prasasti Darius Agung itu disebutkan Hidu Saka Hauma Warga Saka. Hidu Saka itu merujuk kepada tanah Hindu yang menetap, yaitu India. Hauma Warga Saka itu lebih merujuk kepada orang-orang Persia di tanah rantau dari perspektif penulis prasasti itu. Jadi itu ada istilah Hindu atau Hodu atau Hidu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Makanya selalu saya bandingkan, kalau agamanya nabi-nabi itu Islam, ada enggak kira-kira satu prasasti saja pada zaman Raja Daud, Raja Salomo, atau Raja nabi-nabi yang tertulis dalam kitab-kitab itu yang satu prasasti ada agama namanya Islam. Tentu tidak ada, berarti Islam belum ada pada masa itu. Tapi kalau disebut sebagai Islam dalam pengertian berserah diri, ya setiap orang berserah diri, ya masa harus disebut Islam. Bahasanya kaum kebatinan, ada kelompok Sumarah yang didirikan di Jogja, masa itu paguyuban Sumarah itu sama dengan agamanya Abraham yang juga berserah sampai menyerahkan putranya, kan tidak. Ini soal-soal normatif, bukan soal-soal historis. Nah,
Itu saudara-saudara. Dan terakhir pada tahun 1948 itu dipergumulkan tentang apa yang disebut The Universal Declaration of Human Rights, jadi piagam hak-hak asasi manusia, yaitu ketika banyak negara-negara berkumpul pada waktu itu untuk menentukan tentang nilai-nilai kebebasan beragama secara khusus, yaitu sehingga munculnya pasal atau artikel ke-18 dari piagam HAM itu. Yang menarik ya, pada waktu itu sebetulnya rumusan dari piagam HAM itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau belief, kepercayaan. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri-sendiri. Jadi teks ini pertama diusulkan oleh seorang Arab Kristen namanya Charles Malik, yang kemudian waktu itu menjadi kontroversi karena berkaitan dengan isu dalam Islam tentang pindah agama atau isu-isu misionarisme di negara-negara Timur Tengah. Menariknya, sikap Iran sebelum menjadi negara Islam Iran itu lebih toleran, lebih menyambut ketimbang Saudi Arabia. Jadi ini mungkin sesuatu yang bisa kita diskusikan kemudian, dan ini yang sampai sekarang mengganjal di telinga orang modern. Kita ngomong tentang kebebasan beragama, tapi ketika ada orang pindah agama dimurtad-murtadkan. Tetapi kalau agamanya sendiri diprotek sedemikian rupa, ini tentu tidak fair. Sesuatu yang sudah dirintis oleh Kores Agung yang dianggap kafir, yang dianggap imannya tidak jelas, itu ternyata jauh lebih maju ketimbang orang-orang modern yang pintar mengutip ayat tapi tidak bisa memberi ruang pada kebebasan orang lain sebagaimana dia menuntut kebebasan itu sendiri. Ya, demikian kira-kira saudara-saudara gaung dari kebebasan beragama yang disampaikan oleh Kores Agung abad ke-5 sebelum Masehi, masih menjadi tema yang relevan sampai hari ini. Kiranya apa yang kita sampaikan dalam kuliah umum ini menjadi beban pergulatan kita di dalam menentukan langkah kita. Di satu pihak kita tidak kehilangan identitas kita masing-masing sebagai seorang beragama. Yang Islam silakan dengan agamanya, yang Hindu, Buddha, Kristen, tapi tidak usah kita mengusik orang lain. Kalaupun saya berbicara tentang yang lain yang lebih sensitif, itu hanya karena reaksi, bukan karena aksi. Tuhan kiranya memberkati kita dan menyelamatkan bangsa dan negara kita di tengah-tengah konflik global ini, supaya kita benar-benar non-blok, tidak kesana kemari, dan tidak usah membuat berita-berita hoax di media yang memojokkan salah satu pihak yang sedang bertikai dan malah memanas-manasinya. Kiranya Tuhan memberikan kearifan kita dalam menjalankan pesan luhur Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun kita tetap satu juga. Terima kasih, Shalom. Silakan, barangkali ada 2 atau 3 pertanyaan yang bisa disampaikan sebelum kita menutup kuliah umum ini. Silakan. Iya, Ya, Pak. Bang. Oh ya, silakan. Siapa dulu? Bu Yeli atau Pak Budi dulu? Silakan. Silakan Pak Budi. Oh ya, Bambang mau tanya mengenai reaksi Iran pada tahun 1948 terkait piagam HAM tersebut ya, yang tadi Pak Bambang sebutkan, dibandingkan dengan reaksi Arab Saudi ya, mengenai mungkin kan Arab Saudi agak menolak sebagian pasal yang
mengkritisi kebebasan beragama dalam pasal 18 tadi. Dan mungkin juga Ya, agak ambigu ya terhadap yang deklarasi Kairo kalau tidak salah ya, yang iya lebih betul betul. Nah, mengedepankan syariat Islam. Jadi bagaimana reaksi antara Iran dan Arab Saudi tersebut, Pak Bambang? Terima kasih. ya, terima kasih Pak Budi. Jadi begini, saudara-saudara, mungkin lebih apa ya, lebih jelasnya pada baru pada tahun 1935 sebetulnya ketika Reza Shah itu mengeluarkan semacam dekrit agar orang-orang asing itu lebih menyebutnya Iran ketimbang Persia. Itu pada masanya Reza Shah ya. Kenapa? Karena istilah Iran itu lebih disukai oleh penduduk setempat negara itu sendiri karena itu berkaitan dengan Aryan ya, tanah dari bangsa Arya sebetulnya. Itu yang sebetulnya punya akar sejarah yang tadi saya sampaikan dengan India. Tetapi kata Persia itu lebih dikenalkan oleh para penulis barat, untuk orang-orang barat, sekalipun dia memiliki akar yang juga sama-sama tuanya. Nah, dia ingin supaya istilah Iran itu mulai mengganti istilah Persia. Ya, tentu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Namun penggantinya yang bernama Muhammad Reza Pahlavi itu pada tahun 1959 dia menyampaikan supaya boleh dipakai Persia, boleh juga dipakai Iran secara bergantian. Jadi kira-kira pada tahun 1948 ketika Declaration of Human Rights itu dipergumulkan bersama, tadi saya singgung sekilas, seorang perwakilan dari orang Kristen Arab dari Lebanon kalau tidak salah, namanya Charles Malik. Dia mengusulkan istilah kebebasan beragama itu juga bisa bermakna kebebasan untuk change of religious and belief. Jadi berpindah agama dan keyakinan. Lalu kalau tidak salah itu pihak Soviet Rusia itu mengusulkan rumusan tentang kebebasan menyampaikan pikiran. Itu melengkapi. Namun ketika Charles Malik itu memberikan rumusan yang menurut dia itu konsekuensi logis dari kepada kebebasan beragama, ya berarti kebebasan untuk pindah agama. Tidak usah takut dengan misionarisme atau gerakan dakwah kan seperti itu. Lalu muncullah ungkapan kebebasan untuk berpindah agama dan keyakinan. Namun waktu itu reaksi Iran itu tidak sekeras reaksi Saudi Arabia karena Iran waktu itu belum menjadi negara Islam ya. Baru negara Islam itu kan tahun 1979, zamannya Ayatollah Khomeini. Lalu namanya itu diganti menjadi Jumhuriyah atau Jumhuriye Islamiye Iran. Itu kira-kira 1979. Ya. Sebetulnya itu Islamisasi dari Iran setelah itu. Jadi setelah Islam menguasai Iran, khususnya Syiah itu jauh lebih tertutup. Karena apa? Hukum syariah itu dikendalikan oleh para mullah dengan kekuatan penuh yang dipimpin oleh Ayatullah atau seorang pemimpin agama. Tapi sebelumnya itu memang Iran itu menarik ya. Istilahnya Persia itu jauh lebih terbuka. Bahkan dia sikapnya lebih lunak ketimbang Arab Saudi. Jadi artinya gini, karena Iran itu penduduknya sangat Persia penduduknya sangat beragam. Jadi tentu waktu itu penguasa Iran memahami pasal 18 itu ya biasa-biasa saja. Dia harus memberikan ruang pada orang-orang Yahudi yang di Iran, orang-orang suku-suku lain selain suku Arab ya, Persia aslinya. Dia lebih lunak, tapi Saudi Arabia lebih keras waktu itu karena memang ya dia lebih karena pertimbangan agama di mana dalam Islam ya khususnya di dalam hadis itu ada ungkapan man badala dinahu faktuluh. Barang siapa dia berpindah agama dia harus dibunuh.
Ya sekalipun teks ini dalam tafsiran beberapa tokoh Islam moderat itu artinya orang pindah agama dibunuh itu karena zaman dulu itu belum bisa dibedakan antara politik dengan agama. Satunya agama dengan politik ya. Sehingga kalau orang berpindah agama itu dianggap orang berpindah haluan secara politik. Sehingga kalau dia pindah ke agama seberang itu pindah ke politik seberang. Dia bisa diancam dengan dicurigai sebagai kejahatan, sebagai spionase atau mata-mata musuh. Namun ya ini tafsiran kaum moderat yang tentu kalah suara dengan yang fundamentalistik ya. Karena apa? Tafsiran orang moderat kan tidak pernah menjadi hukum. Ya, menjadi pertimbangan hukum pun mungkin di negara-negara Islam tidak. Tapi yang sekarang masih berlaku ya tafsiran secara fundamentalistik bahwa pindah agama dibunuh seperti itu. Sehingga pasal 18 ini dikhawatirkan itu akan bertentangan dengan tindak pidana ridah atau berpindah agama dalam Islam. Kira-kira seperti itu. Jadi menariknya posisi Iran jauh lebih moderat ketimbang posisi Arab Saudi. Bahkan kalau tidak salah, Pakistan pun itu lebih moderat dari Arab Saudi waktu itu ya. Jadi Pakistan pada zaman itu dia mengatakan loh kalau Islam itu agama dakwah, berarti kalau kita siap menerima orang lain ke dalam pangkuan Islam dan nantinya agama lain masuk ke Islam, otomatis berganti agamanya dong. Kita juga mestinya harus fair. Kalau misalnya kita punya dakwah, orang lain punya sending, punya misi, kalau kita siap menerima orang lain dalam agama kita dan konsekuensi mereka pindah meninggalkan agama semula, maka secara fair pula kalau Islam mengenal la ikroha fiddin, maka ketika orang tertarik dengan agama lain, ya silahkan masuk ke agama lain. Tidak usah dicegah, tidak usah dibentengi dengan undang-undang seperti itu. Sampai hari ini seperti Pak Budi sampaikan dengan Cairo Declaration of Human Rights itu kan orang lebih suka menggunakan bukan berpindah agama, tetapi menetapkan agama dan keyakinan itu tidak mengandung aspek kepastian hukum menurut saya. Jadi itu menjadi pergulatan sampai hari ini ya. Jadi kalau menurut saya lebih cenderung pada apa yang disampaikan Gus Dur. Negara ini katanya Gus Dur, maksudnya NKRI, harus tegas. Kita mau pilih sistem memisahkan agama dari negara atau kita mau negara agama terus-menerus. Kalau negara agama terus-menerus, negara ini akan terus kacau. Tapi kalau memisahkan agama dari negara, tidak harus dalam pengertian sekularisme secara ekstrim seperti Turki zaman dulu. Tapi paling tidak, peran negara itu tidak boleh terlalu mencampuri agama. Nah kalau seperti ini, katanya Gus Dur, ya kita akan lebih baik-baik saja ke depannya. Itu saya kira Pak Budi. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu Yeli, silakan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Bambang. Oh, memang menarik sekali ya melacak akar historis ideologis relasi antara Iran, Israel, kemudian dengan Amerika Serikat dalam kaitannya sosok Kores Agung yang namanya diabadikan selama berabad-abad. Berarti memang ada hubungannya ya Pak Bambang. Aswin, jadi Aswin itu pernah menjadi ketua Komisi Hak Asasi Manusia. Itu salah satu dari dosen kita di Pancasila Cita dalam kaitan dengan mata kuliah Kapita Selekta Hukum dan Politik ya. Ya memang sekolah kita ini sekolah yang unik ya. Ada arkeologi Bible, ada patrologi, yang saya kira di banyak sekolah-sekolah Protestan tidak ada itu. Kemudian ada Kapita Selekta Hukum, karena memang sudah waktunya lah kita berteologi itu bukan dalam pengertian kita abai terhadap hubungan sosial dengan negara, pergulatan-pergulatan sosial politik, kebudayaan itu harus terintegrasi dengan baik. Tapi apakah kira-kira ada hubungan antara piagam HAM itu dengan Kores Agung? Pertama begini, kalau kita lihat jejak perjalanannya ribuan tahun ya, Kores Agung itu kan
membebaskan bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel, yang ditawan oleh pembuangan Babel Nebukadnezar itu kan tahun 539 sebelum Masehi. Jadi itu kira-kira 2.500 tahun yang lalu. Bayangkan, kalau dia tidak berdampak benar secara positif pada perkembangan pemikiran, khususnya dalam kaitan ini adalah hak asasi manusia, tentu dia tidak terabadikan. Sosoknya itu terabadikan lewat pertama Alkitab, ya, tentu ini Alkitab ini mengabadikan luar biasa, baik itu sebelum zaman maupun setelah zaman Kores Agung, dalam bentuk nubuat seperti yang dikatakan oleh Yosefus tadi, sebelum dia kelahirannya dia, sehingga dia terinspirasi, dia ingin memerankan diri sebagai penggenapan dari apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya. Itu kalau Yosefus bisa kita percaya ya dalam kesimpulan teologisnya. Sampai kemudian catatan setelah peristiwa, khususnya kitab Esra dan Nehemia, itu luar biasa. Pertama dari Alkitab. Dan sebagai seorang Kristen yang beriman, tentu kita memandang itu sebagai apa istilahnya, sebagai perspektif Allah sendiri tentang apa, tentang sosok yang bernama Kores Agung, ya. Terus kedua, catatan dari Herodotus, dia hidupnya sangat dekat dengan Kores Agung, yaitu tahun 430 sebelum Masehi. Jadi artinya 539 itu 430, jadi kurang lebih hampir 100 tahun, ya. Dia menulis itu, jadi artinya bergaung setelah 1 abad dalam bukunya yang berjudul Historikon, yaitu sejarah, ya. Herodotus itu sejarawan yang menulis tentang salah satunya konflik antara putranya Nabonidus, perang antara Persia dengan Mesir dan seterusnya. Tapi memang karena itu sudah hampir 100 tahun dari zamannya Kores sendiri, tentu baik itu glorifikasi maupun sudut pandang yang terlalu melebih-lebihkan itu muncul, sehingga sosoknya Kores dalam catatan Herodotus itu lebih banyak diselimuti oleh mitos-mitos. Kemudian kita juga bisa membaca tulisan Xenophon, dan ini pentingnya Xenophon. Selain Herodotus, Xenophon, dan tentu adalah dari perspektif Yahudi sendiri. Jadi dari perspektif Yahudi sendiri, pertama kitab suci kita, Perjanjian Lama, yang kedua sejarawan Yahudi yang namanya Yosefus, tentu ini dari perspektif Yahudi atau Israel. Lalu dari perspektif Roma, Yunani, ya, dari perspektif Roma Yunani itu bisa diwakili oleh Herodotus, sejarawan itu, dan juga Xenophon. Xenophon itu tidak sekedar seperti Herodotus yang bersalut dengan legenda, bersalut dengan mitologi, tetapi dia lebih menawarkan sebuah refleksi kritis terhadap relevansi sosok Kores Agung dalam sejarah peradaban dan bina negara, kira-kira seperti itu. Sehingga orang bisa mengatakan, wah, ini bisa dijadikan semacam alternatif pemikiran, bahwa tidak selamanya bentuk monarki itu jelek, tidak selamanya bentuk monarki itu buruk. Buktinya Kores Agung, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga yang lebih mencengangkan itu adalah ditemukannya Kores Agung itu pada pembacaan para tokoh-tokoh dunia sampai abad modern, ya, menjelang abad 18, tentu berdirinya negara Amerika, sampai terkait dengan Thomas Jefferson dengan Declaration of Independence of America, kemudian berkaitan dengan konsep kebebasan beragama dalam pasal 18, ya, tentang kebebasan beragama, kebebasan beribadah menurut agama,
kebebasan menyampaikan pokok pikiran, kebebasan untuk bahkan berpindah agama. Itu luar biasa. Jadi sekarang ini ada perspektif eh, yang pertama, perspektif yang lebih menghendaki kepastian hukum. Jadi istilahnya kalau kepastian hukum orang pindah agama boleh nggak? Ya boleh ya. Kalau boleh ya sudah berarti cantumkan pasal itu. Tapi soal kemudian ketakutan kalau itu akan dijadikan rujukan bagi orang-orang gerakan misionaris di negara-negara Arab ya, maka jangan berdakwah juga ke negara Barat. Kalau memang tidak boleh ada misionaris di negara Arab, ya jangan nyebarkan Quran di jalan-jalan di apa namanya Melbourne atau di London, ya. Seperti itu kira-kira. Maka saya pikir ya, apa yang dikatakan Gus Dur itu menurut saya kejujuran. Jadi negara ini harus milih Indonesia ini. Pilih sekularisasi yang memisahkan agama dari negara. Jadi negara tidak usah campur tangan urusan apa agama, tidak perlu negara malu hati ada menu babi guling di Bali karena memang Bali itu Hindu, di Hindu sapi yang diharamkan, babi yang dihalalkan. Tidak perlu orang-orang Manado takut-takut tanpa label halal karena halalnya Kristen dengan halalnya Islam itu beda. Seperti itu mestinya negara ini, ya. Jadi itu kan berangkat dari pasal perundang-undangan. Kalau undang-undangnya jelas, negaranya hadir, ya agama itu urusan yang sangat privat. Orang negara tidak perlu bikin-bikin apa wisata halal. Ini kan sebetulnya menarik Bhinneka Tunggal Ika kepada kelompok satu agama tertentu. Dan ini saya kira kalau diterus-teruskan ya spiritnya Kores Agung itu akan macet di jalan. Seperti itu. Jadi pasti ada hubungannya. Kemudian dalam konteks keindonesiaan kita, Bung Karno itu pernah mengatakan begini, bahwa Pancasila itu tidak salah lagi merupakan Hooker of Tracking dari Manifesto Komunis dan Declaration of Independence of America. Ini luar biasa. Bung Karno ini pernah berpidato di banyak negara, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman. Dia pernah mengatakan bahwa mengkritik, katanya Bung Karno, manifesto komunis itu perlu dipertinggi jiwanya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Declaration of Independence of America itu belum mengandung keadilan sosial. Karena demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu tidak cukup katanya. Itu maka Declaration of Independence of America perlu dipertinggi jiwanya dengan keadilan sosial. Ini menurut saya retorika yang bagus. Sayangnya Indonesia pasca Soekarno itu negara yang ragu-ragu, negara yang gamang, negara yang bingung sebetulnya. Kita itu mau kemana? Cuma kalau kita konsisten dengan pemikiran Bung Karno yang sangat ideal itu, ya bahwa Pancasila itu katanya lebih tinggi dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis. Ya kita harus lebih demokratis dari Amerika. Jangan nangkapi orang karena perbedaan tafsir soal agama. Jangan ada lagi undang-undang penodaan agama yang dijadikan alat untuk menindas suara orang-orang yang berbeda pendapat dengan tafsirannya. Ini clear. Tapi memang Bung Karno sendiri seperti tertawan ya. Ketika bulan Agustus dia menandatangani penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 itu menurut saya adalah jebakan. Karena dari situlah yang akhirnya ditingkatkan jadi undang-undang di zaman Pak Harto melalui Undang-Undang nomor 9 tahun 1969. Sehingga PNPS atau Penpres penetapan Presiden itu ditingkatkan menjadi undang-undang. Lah ini kemudian sampai hari ini tidak selesai-selesai. Makanya marilah kita jujur dengan diri kita. Jadi kalau pasal 18 deklarasi HAM ini kan sudah diratifikasi di undang-undang kita. Kalau tidak salah undang-undang itu tahun 1998 itu ya, dimeratifikasi deklarasi HAM itu, maka ya serahkanlah agama itu pada hati nuraninya rakyat, kata Bung Karno. Agama itu bukan lagi urusan negara. Negara bolehlah dalam batas-batas tertentu. Tapi jangan mencampuri
benar tidaknya suatu agama, bahkan menjadi korban dari hegemoni negara terhadap eh, forum internum keagamaan itu adalah aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai waktu itu diselidiki, ada bakor pakem, diawasi. Lu apa pangkatmu agama pendatang mengawasi agama lokal, agama asli Indonesia itu pangkatmu apa? Kita orang Islam, orang Kristen ini semua pendatang kan di Indonesia. Sebelum kita datang, bangsa kita sudah mengenal sembahyang. Tidak ada kata Allah, tidak ada kata dewa. Yang ada sembahyang, menyembah Tuhan. Itu adalah kedaulatan spiritualitas kita sebagai bangsa. Tentu ini lebih sejajar dengan pemikiran dari Kores Agung yang sangat kita hormati ini. Kita menghormati Kores Agung karena Tuhan sangat menghargai dia sampai masuk dalam firman-Nya. Maka ini menjadi inspirasi kita sebagai seorang pembaca kitab suci yang baik, sebagai seorang penurut firman yang baik. Kalau Tuhan sendiri menghormati Kores Agung, menghargai perjuangannya dalam penegakan HAM, kenapa kita tidak? Ya mungkin itu tidak cocok dengan trinitas kita, tidak cocok dengan ketuhanan Yesus yang kita agungkan, tapi itu tidak mengurangi penghargaan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan, merayakan perbedaan, merayakan hak-hak orang lain yang sama dengan hak-hak kita. Jadi kalau pasal 18 itu kita terima dengan setengah hati karena ditakutkan ada sekali lagi menjadi pembenar gerakan-gerakan misionaris di negara-negara Islam yang sensitif dengan itu. Ya Islam jangan berdakwah di negara barat. Jangan dikit-dikit pemerintah kita mengumpulkan duit, tidak tahu duit dari mana untuk membeli gereja yang sudah tidak dipakai lalu dijadikan masjid seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir di Amerika itu, lalu disiar-siarkan. Gereja sudah bangkrut, gereja tidak ada lagi penganutnya. Sekarang masanya Islam. Yang begitu itu kan abad pertengahan. Itu masih dibawa-bawa di era sekarang. Jadi kita jujurlah sebagai bangsa. Kalau Anda mau berdakwah pada orang lain, ya siap juga orang lain dimurtadkan ke dalam agamamu. Tetapi kalau kamu siap berdakwah kepada orang lain, berikan ruang untuk orang lain melakukan gerakan misi, gerakan sending, gerakan pekabaran dharma dari Hindu kepada orang lain. Dan kalau kemudian ada orang Islam yang masuk Hindu, masuk Buddha, rayakan pula. Yang seperti itu baru fair. Kalau tidak seperti itu, saya kira Pancasila itu hanya retorika. Saya kira ketuhanan yang Maha Esa itu dengan pasal buram yang tidak siap diaplikasikan dalam kehidupan dan tuntutan modern. Semoga dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika yang meneguhkan langkah kita ke depan sebagai bangsa, mendapatkan sebuah siraman rohani dari firman Tuhan, Yesaya pasal 49, dengan memberikan sosok Kores Agung yang luar biasa itu untuk peradaban kita. Dan ada pertanyaan terakhir, apakah kira-kira perang Israel dengan Iran ini sampai terjadi pada akhir zaman? Kalau menurut saya tidak sejauh itulah. Karena apa? Persoalan serangan Amerika ke Iran, serangan Israel ke Iran itu kan sebetulnya ya tidak harus terlalu serius dipahami karena di situ masih terkaitan dengan lintas ekonomi ya dari Timur Tengah ke Cina, ke kepentingan negara-negara sekitar ya. Artinya Cina juga berkepentingan, maka ketika Teluk itu mau ditutup oleh Iran itu tentu mereka yang protes. Tapi juga kepentingan Israel juga harus dipahami. Karena apa? Pertama, ya, Iranlah yang selama ini menjadi dalang dari melalui proksi-proksinya untuk mengganggu negara berdaulat yang namanya Israel. Kira-kira kalau Anda ada suatu negara tetanggamu mengatakan, kami ingin menghapuskan Indonesia dari peta sejarah, dari petanya
dunia kira-kira apa yang Anda lakukan? Kan selalu bersiap-siap. Jadi eh, bersiap-siap untuk apa kaitannya dengan keamanan bangsa kita. Nah sekarang ya Israel itu mau tidak mau prosesnya seperti apa ketika dia memperoleh negara itu harus kita lihat secara jujur. Ya pertama kali kalau saya sampaikan bahwa sejak Perang Dunia Pertama ya itu kan kemudian negara Inggris, Amerika, Perancis sebagai pemenang perang itu menaklukkan Turki Utsmani. Tidak ada negara Palestina, juga tidak ada negara Israel waktu itu. Ya, kemudian muncullah deklarasi Balfour itu memberikan negara itu untuk Yahudi. Palestinanya protes. Palestina di sini bukan negara Palestina tidak pernah ada sebelum yang namanya perjanjian Oslo itu belum ada. Negara Palestina itu provinsi Palestina di bawah apa namanya kerajaan Turki Utsmani. Kemudian nama Palestina sendiri sudah berkali-kali saya membahas itu sebetulnya disematkan untuk tanah Israel itu sejak Kaisar Hadrian menaklukkan Yerusalem pada perang Yahudi kedua, di mana Mesias Yahudi yang namanya Bar Kokhba itu dibunuh bersama Rabi Akiba, maka Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina, dibaktikan kepada Dewa Jupiter, dan nama Israel diganti dengan nama Syria Palestina dengan menggabungkan provinsi Syria dan provinsi Yudea. Lalu orang Yahudi tidak boleh lagi tinggal di Yerusalem dan mereka mulai terpencar di seluruh dunia. Dan itu maka sejak saat itu misalnya Suteunus misalnya menyebut tidak lagi Eretz Israel tapi menyebutnya Palestina. Karena Hadrian ini Anda bisa membaca sumber primernya. Misalnya di tulisan Historia Romana karya Dio Cassius yang menulis hanya 30 tahun setelah apa Hadrian menaklukkan Yerusalem. Itu bukunya berjudul Historia Romana karya seorang sejarawan bernama Dio Cassius. Ini awal istilah kata Palestina itu muncul ya. Jadi kita serahkan kepada apa hukum internasional, dan menurut hukum perang ya pemenang perang itu ya menguasai wilayah taklukan. Maka kemudian ketika bangsa Arab yang tinggal di provinsi Palestina wilayah Turki itu ikut berjuang untuk mendukung Inggris ketika menang lah. Kenapa cuma Israel yang dikasih bagian? Kenapa kita juga tidak? Lalu dibuatlah dua negara dalam koeksistensi damai. Kan itu intinya sebetulnya. Jadi yang negara Palestina itu tidak pernah ada. Palestina itu provinsi Palestina di bawah Turki. Nah, kemudian kalau sekarang negara Israel sudah start lebih dulu karena dia benar-benar menggunakan momentum itu untuk memproklamirkan negaranya, sementara Palestina didukung oleh negara-negara Arab tidak bisa menerima, lalu muncullah perang kemerdekaan dan seterusnya itu. Ya, itu kira-kira yang bisa dilihat dari konteks sejarah tadi. Kemudian sekarang saya sampaikan kalau negaramu sendiri dikatakan bahwa kami ingin menghapuskan Indonesia dari peta dunia, ya kira-kira tentu kita harus berjaga-jaga. Ini negara yang berdaulat secara hukum internasional diakui kok. Tapi kemudian Iran ini bukan Iran pada zaman apa namanya Syah Iran ya, pada zaman yang dulu bersekutu dengan Barat dan Israel, tapi di bawah Republik Islam Iran yang Syiah ini kemudian apa selalu ya lewat proksi-proksinya, misalnya Hizbullah di Lebanon itu kan negara dalam negara. Makanya ketika konflik Israel dengan Hizbullah kan negara Lebanonnya kan tidak berbuat apa-apa. Ya, kemudian itu ancaman bagi negara kecil yang namanya Israel ini. Itu juga disponsori Iran. Kemudian Bashar al-Assad di Syria juga disponsori oleh Iran. Kemudian Houthi di Yaman juga hubungannya dengan Iran yang pernah perang dengan Saudi. Ini kira-kira dalam konteks apa sekuritas negara Israel. Dan ini harus didengar juga.
Ya seperti itu ya, saya kira kita harus fair. Saya kalau ditanya soal-soal begini kan cenderung ngomong politik lagi, tapi enggak lah, saya batasi sampai di sini. Saya akan kembali ke akar sejarah saja. Saya tidak mau terlalu banyak ini. Tapi ya dari kira-kira dari konteks itu tidak mungkin lah kalau konflik ini terlalu dibesar-besarkan karena kepentingannya banyak sekali. Dulu orang kan para penonton itu kan inginnya itu Rusia membantu Iran, Cina membantu Iran supaya sekalian bisa perang dunia ketiga. Ternyata kan tidak. Ternyata juga Cina lebih berpikir dagang ketimbang perang. Begitu juga eh, Rusia dengan kasus ini kan dia diuntungkan juga secara ekonomi ya. Terus kemudian konsentrasi Amerika dan Barat ini kan tidak lagi pada eh, konsep pertarungannya dengan Ukraina dan Rusia, tapi konsentrasinya ke Timur Tengah. Kira-kira seperti itu yang membuat Rusia juga enggan untuk melakukan pembelaan terhadap Iran. Dari konteks ini maka semoga ini menjadi skala yang lebih damai. Ya kita berharap seperti zamannya monarki dulu sekalipun ya tentu monarki itu hanya simbol saja, simbol bahwa ternyata penegakan HAM itu lebih aman kalau tidak dikaitkan dengan agama tertentu lah. Kira-kira istilahnya seperti itu. Penegakan HAM itu harus ditegakkan oleh orang-orang yang tidak terlibat secara emosional pada agama tertentu. Emosional itu silakan, tapi itu ruang privat, jangan dibawa ketarik ke ruang publik. Tidak mungkin ayat-ayatmu itu akan jadi hukum negara, itu tidak boleh itu. Itu forum eksternum yang tidak bisa dicampuri dengan forum-forum internum semacam itu. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita
dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.